ada tukang gorengan singkong, tiap hari mangkal di sebuah jalan gitu. Tiba-tiba ketika dia sedang jualan singkong, ada anak kecil, ya, anak kecil mungkin usia 7 tahun, 8 tahun gitu, pakaiannya kumel, kotor lah, ya, lapar, ya. Ternyata dia itu anak yatim, ya, yang baru ditinggal oleh ayahnya. Karena lapar, akhirnya dia mau minta malu, dia berdiri di samping gerobak tukang singkong itu. Sambil gigit jari, ngeliatin si tukang singkong itu, ya, lagi goreng singkong. Dilihat oleh tukang singkong, kesian juga, ya. Ditawarin, "Adik mau?" Sambil senyum, ngangguk dia, "Mau." Akhirnya jemaah sekalian, si tukang singkong itu memotong bagian buntut singkong. Jadi kalau tukang singkong itu kan ada buntut-buntutnya yang tidak dijual, ya. Kalau karena kekecilan, jadi dipotong-potong gitu. Biasanya dibuang, ya. Karena ada anak kecil itu, akhirnya buntut-buntut singkong itu, sisa-sisanya itu digoreng sama si tukang singkong itu. Kemudian dikasih ke anaknya. Wah, seneng anaknya, ya, dikasih singkong gratis. Besoknya anak kecil itu datang lagi, dan tanpa diminta tukang singkong ngasih lagi, ya. Dan begitu setiap hari, ya. Sampai pada satu hari jemaah sekalian, si anak kecil itu tidak datang lagi ke tukang singkong itu. Dicari-cariin sama si tukang singkong, mana nih si anak itu, nggak pernah datang lagi. Mungkin sekitar seminggu lah, ya, 6 hari, 7 hari gitu mintanya. Kok nggak pernah datang lagi nih? Namanya aja belum tahu, ya. Dan begitulah jemaah sekalian, bertahun-tahun kemudian, kira-kira 20 tahun kemudian, tiba-tiba ini si tukang singkongnya masih jualan singkong, ya, udah tua gitu. Tiba-tiba datang sebuah mobil mewah, parkir di depan gerobak tukang singkong itu. Keluarlah seorang pemuda yang gagah tampan, parlente, itu orang kaya, kemudian menghampiri si tukang singkong itu. Si tukang singkong bilang, "Om, Mas, singkong." Biasalah tukang singkong kan gitu, ya, nawarin ke pelanggannya, "Mas, singkong, Mas." "Boleh, Pak, tapi saya pesan butut singkong. Saya pesan butut singkong." Kata si tukang singkongnya, "Oh, saya nggak jualan butut singkong. Saya tidak jualan butut singkong." Kemudian pemuda itu berdiri di sebelah kanan gerobaknya sambil gigit jari. "Ah, masa Bapak nggak pernah goreng butut singkong?" Dilihat oleh pedagangnya, ingat dia bahwa si pemuda itu adalah anak kecil yang 20 tahun yang lalu dia pernah kasih singkong. "Kemana aja kamu? Kamu sih itu yang dulu masih kecil." "Iya, Pak. Bapak dulu 20 tahun yang lalu, ya mungkin Bapak sudah nggak kenal saya, sudah 20 tahun. Dulu 20 tahun yang lalu ketika saya kedinginan, orang tua saya baru meninggal, lapar saya, Pak, nggak bisa makan. Tiba-tiba Bapak memberi saya buntut singkong berhari-hari, sehingga saya menjadi kuat, kemudian saya diangkat menjadi anak oleh orang kaya, saya sekolah, saya kuliah, hingga akhirnya saya sukses seperti sekarang ini." Nah, kemudian sebagai rasa terima kasih pemuda itu yang telah diberi singkong selama beberapa hari oleh si tukang singkong, akhirnya pemuda tadi memberangkatkan haji, kemudian diberi modal yang cukup sehingga si tukang singkong itu terangkat derajatnya. Nah, ini jemaah sekalian, saya pernah membaca buku, ya, ini katanya kisah nyata katanya. Jadi bayangkan jemaah sekalian, buntut singkong, makanan yang biasa dibuang, tapi dengan hati yang ikhlas, dengan rasa kasih sayang, dia gorengin buntut singkong itu, dikasih kepada anak itu dengan ikhlas, balasannya oleh Allah dilipat gandakan menjadi berkali-kali lipat, ya. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran yang bisa kita petik bahwa sedekah apapun, sekecil apapun, Allah itu akan memperhitungkan. Sekecil apapun sedekah yang kita keluarkan, Allah pasti memperhitungkan. Dan ini semalam saya baru dapat dari WA dari
Pak Yudi ya bertanya, yaitu surat At-Taghabun, surat yang ke-24 ayat 17. Di situ Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan apapun yang engkau pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Ditanya, maksud dari kita meminjamkan Allah itu apa sih? Kok Allah minjem sih? Ya, dalam ayat itu artinya apa? Jika kalian meminjamkan Allah sesuatu, maka Allah pasti akan menggantinya dengan berlipat ganda. Bukan hanya mengganti, tapi menghapus dosa-dosa kalian, mengampuni kalian. Jadi sebenarnya jamaah kalian, ketika kita berinfak, bersedekah kepada siapapun, ya, buat main ke masjid, ke anak yatim, ke fakir miskin, maka sesungguhnya kita itu sedang meminjamkan Allah. Pak Rais misalnya minjem sama Pak Idris, ya, minjem ke Pak Idris. Pak Idris ngasih, terus Pak Rais bayar nggak utangnya? Bayar, karena kenal kan. Tapi ada orang yang tidak kita kenal minjem duit sama kita, dikasih nggak? Ya nggak yakin kita, nih orang jangan nggak ganti nih, kan gitu. Nah sekarang kalau Allah minjem ke kita, yakin nggak kita diganti? Ya 1.000.000% pasti yakin kan. Jadi istilah kita berinfak, bersedekah di jalan Allah itu sama saja dalam istilah Al-Quran. Allah berfirman, seakan-akan aku ini minjem dengan kalian, minjem, aku ini minjem. Masa kalian nggak yakin aku akan ganti? Ya. Jadi kalau Bapak minjem ke orang 100.000, itu nggak boleh Bapak balikinnya 150.000, nggak boleh. Itu riba namanya. Ya, Pak Jasep minjem ke Pak Usai 100.000. Pak Usai balikinnya 150.000, itu nggak boleh, haram 50.000-nya karena itu riba. Tapi kalau Allah enggak, kita minjemin Allah 100.000 infak, Allah menggantinya 700 kali lipat. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin, ya, kadang pelit. Allah minjem sama kita aja kita nggak kasih, Pak. Allah minjem sama kita aja nggak dikasih. Padahal yang kita pinjemin itu adalah asalnya dari mana? Dari Allah. Cuman kita pelit, nggak percaya sama Allah gitu. Sementara Bapak minjemin orang mau, tapi minjemin Allah tidak. Ya. Bagaimana cara minjemin Allah? Ya udah, infak sedekah. Infak sedekah. Masa nggak yakin Allah akan ganti? Toh yang kita pinjamkan ke Allah itu juga uang dari Allah kok. Ya, sama kayak orang tua, Bapak minjem ke anak, Bapak ngasih uang ke anak, ditabungin sama anak tuh. Tiap bulan, tiap hari ditabungin terus. Dilihat tabungannya, wah banyak juga nih, Bapak minjem ya. Kan sama aja, padahal uang yang ditabung anak itu adalah uang dari orang tuanya. Sama, kita pun gitu ya. Jadi kalau kita berinfak di Allah itu sama saja, ya, anggap aja Allah itu minjem, mas Allah nggak ganti sih, nggak mungkin Allah nggak ganti. Bahkan gantinya itu wa yudha'if lakum, dan melipat gandakan, bukan hanya diganti, tapi Allah juga wa yaghfir lakum. Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita banyak dosa di masa lalu, salah satu cara taubatnya adalah dengan sedekah. Karena Allah itu syakur, Allah itu maha berterima kasih kepada hambanya. Jadi bayangin Pak, itu begitu lembutnya Allah ngasih rezeki kepada kita, kemudian Allah pinjem, Allah ganti berlipat ganda, dimaafkan kesalahan kita. Kenapa? Karena Allah itu maha berterima kasih. Allah itu seakan-akan mengganti kita dengan berlipat ganda itu, terima kasih hambaku, engkau telah minjemin aku. Gitu kurang lebih bahasanya. Ya. Cuman kita kadang-kadang nggak yakin bahwa Allah itu akan mengganti yang kita pinjamkan. Ya. Nah semoga misalnya di sesi Ramadan ini, coba ya belajar untuk ikhlas. Sedekah itu kayak Bapak sedekah itu kayak Bapak apa ya? Ikhlas itu kayak Bapak ya, ikhlas itu kayak Bapak lah. Kan kalau Bapak kan nggak, aduh, kan nggak nyesel. Siapa yang nyesel ketika Bapak buang air? Nggak nyesel ya. Sedekah tuh kayak gitu. Kenapa? Karena setiap apa yang kita keluarkan sama saja kita meminjamkan pada Allah, dan pasti yakin Allah akan menggantinya bahkan dengan berlipat ganda ya. Semoga di sisa Ramadan kita bisa menjalankan ayat ini, jangan takut berinfak ya, karena justru dengan berinfak itu harta kita menjadi berkah.